Amerika Serikat memainkan perannya dengan kompleks dalam perang Rusia dan Ukraina. Kebijakan yang diputuskan Presiden Donald Trump membuat perang ini menjadi laga rumit penuh taktik dan intrik terselubung. Di satu sisi, Pentagon menahan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh ATACMS untuk menyerang Rusia. Namun di lain sisi, Amerika Serikat juga menyetujui pengiriman rudal baru IRAM dengan daya jangkau lebih jauh sebagai tambahan arsenal Ukraina. Permainan dua kaki Amerika Serikat ini menimbulkan tanda tanya. Apakah Amerika Serikat memang benar-benar mendorong perdamaian atau justru semakin mengobarkan bara konflik Rusia-Ukraina? Pada November 2024, mantan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, memberi lampu hijau terhadap Ukraina untuk menggunakan rudal ATACMS. Biden bahkan memperbolehkan Ukraina menggunakan ATACMS untuk menyerang wilayah Rusia, bukan hanya untuk upaya defensif. Namun setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Ukraina terancam tak lagi bisa menggunakan ATACMS untuk menyerang Rusia. Trump mengkritik kebijakan pendahulunya itu dan menganggap pengiriman rudal ATACMS hanya akan memperburuk konflik. Dan benar saja, di akhir musim semi 2025, Pentagon memblokir penggunaan rudal ATACMS oleh Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Wall Street Journal melaporkan Ukraina sebenarnya telah berusaha meminta Amerika Serikat untuk diizinkan menyerang Rusia dengan ATACMS. Namun, permintaan itu ditolak oleh Pentagon. Penolakan itu diambil usai Pentagon melakukan mekanisme peninjauan yang dikembangkan oleh Wakil Menteri Kebijakan Pentagon, Elbridge Colby. Colby adalah sosok yang berperan mengatur bagaimana senjata jarak jauh Amerika Serikat bisa digunakan. Proses peninjauan itu tak hanya berlaku pada ATACMS, namun juga rudal jelajah Storm Shadow kiriman Inggris. Pemblokiran itu disinyalir menjadi salah satu upaya Trump memujuk Presiden Rusia Vladimir Putin agar ia mau terlibat perundingan damai. Namun janggalnya, di saat Trump melarang Ukraina menggunakan ATACMS, Amerika Serikat justru mengirim senjata lain yang tak kalah sangar ke Ukraina. Senjata apa itu dan seperti apa kebijakan ganda Amerika Serikat? Lagi-lagi Trump plan dengan kebijakannya. Ketidakkonsistenannya terhadap upaya perdamaian Rusia-Ukraina telah diramal. Kali ini di satu sisi, Trump melarang Ukraina menggunakan ATACMS untuk menyerang Rusia. Tapi di sisi lain, Trump menyadari bahwa Ukraina akan sulit menangkan perang apabila tak menyerang Rusia. Pernyataan Trump itu semakin menambah sikap abu-abu Amerika Serikat usai Washington menyetujui penjualan ribuan rudal ke Ukraina. Pada 23 Agustus 2025, Wall Street Journal melaporkan Amerika Serikat telah menyetujui penjualan rudal Extended Range Attack Munition atau IRAM ke Ukraina. Sebanyak 3.550 rudal IRAM diperkirakan akan tiba di Ukraina dalam waktu 6 minggu usai penjualan disepakati. Penjualan itu bisa dilakukan di tengah isu menipisnya alutsista Amerika Serikat karena rudal IRAM memang bisa diproduksi dengan cepat dan berbiaya rendah. Pengiriman rudal IRAM ini ditengarai bisa memperkuat pertahanan udara Ukraina. Sebuah tindakan yang kontradiktif mengingat Amerika Serikat telah melarang Ukraina menggunakan ATACMS. Meski membatasi penggunaan ATACMS, namun Amerika Serikat seolah-olah tetap berkomitmen mendukung Ukraina. Istilahnya, Amerika Serikat seperti menahan di satu sisi, namun memperkuat di sisi lain. Lantas, seperti apa perbandingan spesifikasi ATACMS dan IRAM? Rudal ATACMS dan IRAM sama-sama bisa menjangkau hingga ratusan kilometer. Lantas, apa perbedaannya? Lebih kuat ATACMS atau IRAM? ATACMS atau Army Tactical Missile System adalah rudal balistik taktik permukaan ke permukaan. ATACMS diluncurkan menggunakan HIMARS atau High Mobility Artillery Rocket System. Jangkauan varian dasar ATACMS hanya sekitar 165 km.
namun varian terbarunya bisa mencapai hingga 300 km. ATACMS memiliki kelebihan presisi tinggi, bisa diluncurkan dengan cepat dan efektif untuk serangan darat ke darat. Namun, ATACMS tidak fleksibel karena tak bisa digunakan untuk menyerang dari udara maupun laut dan jumlahnya pun terbatas. Nah, ERAM atau Extended Range Attack Munition adalah jenis rudal multiperan jarak jauh yang bisa diluncurkan dari udara, darat, dan bahkan laut. ERAM bisa diluncurkan dari laut menggunakan kapal perang sistem Aegis atau dari pesawat tempur seperti F-35. ERAM bisa menjangkau hingga kurang lebih 370 km, lebih panjang dari ATACMS. Secara fleksibilitas dan jangkauan, ERAM mungkin lebih unggul dari ATACMS. Namun secara daya hancur, ATACMS lebih unggul karena satu kali hantaman bisa langsung melumpuhkan infrastruktur penting musuh. Pada akhirnya, kebijakan Amerika Serikat menunjukkan permainan yang penuh perhitungan. Di satu sisi, Washington menahan penggunaan rudal ATACMS untuk mencegah perluasan perang. Namun di sisi lain, langkah menyetujui penjualan rudal ERAM memberi Ukraina tambahan kekuatan untuk bertahan sekaligus menekan balik. Dua kebijakan yang tampak bertolak belakang ini mencerminkan dilema besar bagaimana Amerika Serikat memberi dukungan militer yang signifikan tanpa menyalakan percikan konflik yang lebih luas. Pertanyaannya, apakah strategi kontradiktif ini mampu menjaga keseimbangan atau justru semakin memperpanjang perang? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.